Pusing kayak gini. Jadi orang miskin, gak punya apa-apa. Suamiku mana sakit-sakitan kayak gitu. Udah 2 minggu loh, sakit gak sembuh-sembuh. Mana di rumah gak punya apa-apa lagi. Mau masak apa aku ya? Duit aja gak punya. Udah tahu aku hiper kayak gini, malah suamiku sakit gak sembuh-sembuh kayak gitu sih. Jadinya kan aku pusing. Aku loh udah pengen banget enak-enak. Gimana itu sih suamiku? Ini juga skincareku loh udah habis. Lipstick juga habis. Bedak tinggal dikit. Aduh, nanti kalau aku gak skincarean lagi ya gak cantik, gak glowing ya. Gimana ini? Suamiku sih kerja dikit sakit. Kayak gini hidupku kan jadi gak bahagia. Rasa-rasanya aku lah nyesel loh nikah sama Mas Gotrek. Duh, Jan, ya Allah, ini aku kenapa ya? Sakit kok gak sembuh-sembuh. Ini gara-gara istriku lah. Aku loh sakit udah lama, tapi gak pernah diberobatin. Jan, perutku lapar banget ini, pengen makan. Istriku kemana ya? Udahlah, mendingan aku minta istriku ngambilin nasinya. Dek Siti, Dek Siti, Dek Siti. Itu kenapa sih Mas Gotrek manggil-manggil? Gak tahu orang lagi pusing apa? Duh, Jan, Dek Siti kok gak nyamperin ya? Apa dia gak dengar? Dek Siti, Dek Ih, itu orang manggil-manggil kalau nggak disamperin kok makin keras sih manggil-manggilnya. Bikin sebel aja. Ada apa sih Mas manggil-manggil? Nggak tahu apa aku lagi pusing. Kamu pusing kenapa lo, Dek? Kan aku yang lagi sakit. Kamu kenapa ikut-ikutan pusing? Ya emang iya Mas, kamu yang lagi sakit. Ya aku pusing kayak gini kan gara-gara kamu sakit. Aku loh udah pengen banget enak-enak. Tahu sendiri kan aku pengennya tiap hari. Kayak gini udah 2 minggu gak enak-enak kan aku jadinya pusing banget Mas. Kamu kan tahu sendiri, Dek, aku lagi sakit. Walaupun kamu ngunyel-ngunyel punya aku, ya nggak mungkin berdiri lah. Iya itu, kamu ini gimana sih? Sakit gak sembuh-sembuh kayak gitu. Yang sabar ya, Dek. Aku juga nggak pingin kok sakit kayak gini. Yang sabar. Aku udah sabar banget Mas. Kamu tahu sendiri aku sabarnya kayak apa. Ini juga Mas, di rumah loh nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Terus gimana ini kita? Dan masa iya, Dek, uang di rumah udah habis? Ya iyalah Mas, kamu kan udah lama sakitnya, gak pernah cari duit. Masa iya simpenannya masih aja kan gak mungkin. Iya ya, Dek. Duh, Jan, terus gimana ini, Dek? Aku loh sekarang lapar banget, kepingin makan. Makan, lah aku aja juga belum masak, mau makan apa Mas? Duh, aku loh kepingin makan ayam, Dek, ayam goreng. Lah kok enak temen makan ayam Mas. Orang di rumah juga gak ada duit.
Punya ayam juga enggak, ayam tetangga emangnya? Ya belilah Dede di warung. Ya kan udah bilang Mas, aku nggak punya duit. Beli dari mana duitnya? Udah Dek, mendingan kamu hutang aja di warung ya. Hutang? Hutang kita loh udah banyak banget. Masa iya warung mau ngutangin kita? Ya pasti boleh lah Dek. Nah, terus kalau kita nggak hutang, kita mau makan apa Dek? Aku loh sekarang lagi sakit banget kayak gini. Iya juga sih Mas. Tapi loh Mas, aku malu tiap hari utang terus ke warung. Mana utangnya udah numpuk kayak gitu, aku ditagih terus, kan nggak enak kalau sekarang utang lagi. Iya sih Dek, tapi nggak apa-apa deh lah. Udahlah, mending kamu ke warung aja, nggak usah malu-malu. Ya udah deh Mas, kalau gitu aku coba ke warung utang ya Mas. Iya Dek. Duh, Jan, dikira nggak malu apa kayak gini? Utangnya udah banyak di warung, masa iya aku mau utang lagi? Jan, kayak gini punya usaha warung tapi warungnya pada habis, nggak bisa belanja. Orang-orang sih nyebelin banget. Kalau ke warungku cuma pada bon, mana nggak pada bayar-bayar lagi, kan jadi nggak bisa muter kayak gini. Pusing. Duh, Jan, aku lah agak deg-degan loh. Kira-kira boleh utang apa enggak ya sama Mas Anhar? Lah itu Mas Anhar di situ. Tapi kok warungnya belum buka ya? Mas Anhar. Mbak Siti, kesini mau bayar utang apa gimana, Mbak? Oh, enggak Mas. Malah niatnya aku mau utang lagi. Tapi warungnya kok masih tutup Mas. Aduh Mbak Siti, warungku belum buka kayak gini karena aku juga bingung mau buka gimana, nggak ada isinya. Kayak gini juga nunggu sarut tangan orang-orang, pelas kesini sampai mau utang lagi. Ya mau gimana Mas, orang aku nggak ada duit buat beli, makanya aku utang lagi. Kalau nggak ada duit ya berusaha cari duit, kerja-kerja apa gimana? Malah kayak gitu cuma sedih doang. Sampai nggak punya hati apa gimana? Utang terus gitu nggak punya malu? Ya sebenarnya malu sih Mas, tapi kan suami saya lagi sakit, gak sembuh-sembuh. Alah, sakit-sakitan terus, kerjanya sakit-sakitan terus setiap hari. Emang kayak gitu kok Mas. Udahlah Mas, aku kasih utang lagi aja, beras kilo nggak apa-apa. Nggak bisa Mbak, aku udah trauma ngutangin sampean. Kayak gini aku juga pusing, nggak bisa belanja lagi. Aku malah sampean kesini mau utang lagi, untung-untungan aja aku nggak nagih. Iya Mas, maaf, jadinya nggak boleh utang lagi. Nggak Mas. boleh Mbak, kayak gitu cantik-cantik kok keres sih Mbak. Punya malu kenapa sih? Kok pakai menghina segala sih Mas, tinggal biasa aja ngomongnya ngapa loh. Alah, aku nggak bisa selo Mbak, aku lagi pusing kayak gini gara-gara mikirin warungku ini gimana nasibnya. Ya udah deh Mas, kalau nggak boleh utang. Wah John, sini kerjanya utang terus. Mbak Siti nih cantik-cantik kayak gitu kok apes banget ya. Nikah sama Mas Gotrek, pala suaminya sakit-sakitan terus. Oh iya, kayak gini daripada aku pusing, warungku nggak bisa modal lagi, mendingan aku pilih kebunku aja lah. Kira-kira namanya sobatnya pada nyembrung apa enggak ya? Tuh Jan, kayak gini mau bersihin ladang, rasanya aku males banget ya. Badanku loh pegel-pegel kayak gini, gak enak banget. Tapi kalau nggak dibersihin
jembrung, bongkar banget. Duh, Jan, Mas Anhar kok tega bener sih. Udah nggak boleh utang lagi, malah pakai dihina-hina segala. Lah terus aku mau utang kemana ini ya? Oh iya, mendingan aku coba ke warungnya Mbak Tati lah. Loh, itu menantuku. Dari mana dia ya? Kok tumben lewat sini? Ih, apaan sih? Bapak, mau ke ladang apa Pak? Megangin cangkul? Iya ini Ti. Oh iya, ngomong-ngomong kamu dari mana loh? Tumben banget lewat sini. Oh, abis dari warungnya Mas Anhar, Pak. Habis dari warung kok nggak bawa apa-apaan Ti. Duh, gimana ya Pak ngomongnya? Kenapa lu Ti? Kelihatannya kok kamu kayak gelisah kayak gitu. Gini loh Pak, aku ke warungnya Mas Anhar itu niatnya mau utang. Tapi sama Mas Anhar malah nggak boleh karena utang aku udah banyak banget Pak. Terus Mas Anharnya marah-marah, terus aku pakai dihina-hina segala lagi Pak. Duh, kasihan banget kamu Titi. Sampai segitunya. Emang di rumah nggak punya apa-apa? Iya Pak, di rumah aku loh udah nggak megang duit, terus kayak beras juga habis, perbumbuan habis, jadinya aku niatnya tadi mau utang ke warung. Niti buat kamu. Ini duitnya buat aku semua Pak. Iya, buat kamu semua. Wih, banyak banget Pak duitnya. Iya, Ti. Bapak dengerin cerita kamu kasihan. Tapi Bapak minta tolong ya. Mau minta tolong apa ini Pak? Jadi kayak gini, Ti. Bapak mau ke ladang, tapi sendirian. Ladang Bapak loh, luas banget. Tolong bilangin sama Gotrek ya, suruh bantuin Bapak di ladang. Tapi loh Mas Gotrek masih sakit Pak, belum sembuh. Loh, masih sakit, Ti? Iya. Duh, Jan. Padahal lo udah lama sakitnya, Ti. Masa iya nggak sembuh-sembuh? Emang iya sih Pak. Gimana kalau aku aja Pak yang bantuin? Duh, masa iya kamu, Titi? Nanti kamu kecapean, Bapak kasihan. Enggak Pak, tenang aja aku bisa kok. Aku loh udah dikasih duit kayak gini, masa iya nggak mau bantuin Bapak? Ya udah deh. Kamu ke ladang juga nggak apa-apa bantuin Bapak. Ya udah kalau gitu aku tak ke warungnya Mbak Tati dulu ya Pak. Ini makasih duitnya udah dikasih banyak kayak gini loh. Iya, Ti. Kasihan banget ya Siti. Orang secantik itu, kepala hidupnya susah. Kotrek sih, sakit-sakitan terus, gak sembuh-sembuh. Siap ini cangkulku. Udahlah, aku langsung ke kebun aja. Tuh, Jan, ini istriku kok lama banget ya. Padahal lo, dia udah dari tadi ke warungnya. Kayak gini, perutku lo udah lapar banget. Oh iya, mendingan aku duduk di sofa aja lah. Semoga aja kalau dibawa duduk, penyakitku bisa sembuh.
Wih, Jan, mertuaku kok baik banget ya. Padahal loh, aku nggak minta duit. Malah dikasih duit. Padahal kan cuma disuruh bantuin di kebun. Oh iya, mendingan aku nggak ngomong sama suamiku lah. Kalau aku bantuin bapak di kebun, nanti dikira aneh-aneh lagi. Lah itu istriku pulang. Lama banget loh, Dek. Ya iyalah, dikira nggak jauh apa? Ih, lah itu uang dari mana, Dek? Banyak banget. Ini mas, tadi aku dikasih juragan kodir. Dikasih juragan kodir, Dek. Iya, katanya aku suruh itu kerja di rumahnya, bikin suduk sate gitu mas. Walah, iya, Dek. Juragan kodir baik banget ya. Udah dikasih duit. Terus dibeliin belanjaan juga. Iya mas, makanya itu. Abis ini kalau aku udah selesai masak, aku langsung siap-siap berangkat ya mas. Iya, Dek. Udah, aku masakin kamu dulu ya. Iya. Juragan kodir kok tumben ya. Baik banget sama istriku. Biasanya loh, dia pelit banget orangnya. Tuh, capeknya. Siti kok lama banget sih, gak dateng-dateng. Aku udah capek banget kayak gini malah. Niti, buat kamu. Ini duitnya buat aku semua pak. Iya, buat kamu semua. Wih, banyak banget pak duitnya. Iya, Ti. Bapak dengerin cerita kamu, kasihan. Aku kok kebayang-bayang kebaikan mertuaku ya. Mana udah dikasih duit akunya. Terus kelihatannya loh, mertuaku gagah kayak gitu. Nggak kayak suamiku sakit-sakitan. Mertuaku loh pekerja keras lagi. Dulu kok aku nggak nikah sama mertuaku aja ya ketimbang suamiku. Ih, aku ngomong apaan sih? Oh iya, mendingan aku langsung berangkat aja lah. Aku kan udah selesai beres-beresnya. Mas Kotrek? Iya, Dek. Ada apa? Itu mas, aku udah masak, udah beres-beres juga. Aku mau berangkat kerja dulu ya. Loh, kok aku nggak sekalian diambilin nasi, Dek? Aku udah lapar banget. Alah, ngalem amat sih mas. Kamu ambil sendiri aja di belakang itu loh. Aku kan udah masak. Tapi loh, Dek, aku lo lemes banget. Masa iya sih aku ngambil sendiri? Iyalah mas, gak usah ngalem ngapa sih. Udahlah, aku mau berangkat. Ya udah sana, Dek, hati-hati.
Jan, panas banget lagi. Nanti kalau aku hitam gimana coba? Lagian di rumah loh, aku udah nggak punya skincare. Lah itu bapak, udah mulai aja bapak bersih-bersihnya. Pak, Iya, Ti. Duh, Janti, Ti. Kamu lama banget sih kesininya. Bapak lu udah capek banget. iya Pak, maaf. Tadi aku masak dulu, terus beres-beres, makanya kelamaan. Oh, kayak gitu. Iya, udah kalau bapak capek, mending bapak istirahat aja dulu di situ. Aku yang nerusin. Ya udah ini, Ti. Iya Pak. Emang benar-benar montok banget lu, Siti. Kayak gini. Jadi duda lama banget. Jadi kepengen aku loh. Ini istriku gimana sih? Aku kan lagi sakit. Tadi loh, aku mintanya ayam goreng. Kepala istriku nonton gori kayak gini. Aku doyan ya. Jan, gak selera yakin makan masakan kayak gini. Duh, ini aku kenapa ya? Tiba-tiba kok perasaanku gak enak. Kayak terjadi apa-apa lu sama istri aku. Duh, ada apa ya? Duh, capeknya. Ternyata ngorok di kebun capek banget kayak gini ya. Duh, Jan, lama-lama liatin bokongnya menantuku, aku jadi nggak tahan loh. Aku loh, liatin dia, jadi pengen enak-enak. Gotrek kan, udah lama sakit-sakitan. Pasti, Siti juga udah lama ini, gak pernah enak-enak. Apa aku godain aja ya? Mumpung pas ini loh. Pas ini gak ada orang. Siti. Kok Siti nggak jawab ya? Apa nggak denger? Siti. Ih, iya Pak, ada apa? Sini Ti, Bapak mau ngomong penting. Ih, iya Pak. Mau ngomong apa ya bapak mertuaku? Udah, sini duduk Ti, istirahat dulu. Iya Pak. Ini loh Ti,
Papa mau ngomong sesuatu sama kamu. Emang mau ngomong apaan lo, Pak? Ya udah ngomong aja, aku dengerin. Duh, gimana ya Ti ngomongnya? Tapi kamu jangan marah ya. Iya, Pak. Sebenarnya mau ngomong apa sih, Pak? Aku lah jadi penasaran. Jadi kayak gini loh Ti. Kamu kan tahu sendiri, Bapak lo udah jadi duda lama banget. Mana nggak pernah enak-enak lagi. Di rumah loh setiap malam kalau hujan kedinginan. Tadi loh Ti, pas kamu bersihin kebun, Bapak ngeliatin kamu dari belakang. Bapak ngeliatin aku terus apa, Pak? Iya Ti, Bapak lihat-lihat kamu loh udah cantik, montok, bodinya lo bagus banget Ti. Bapak kok ngomong kayak gitu sih, Pak? Aku jadi malu. Emang beneran Ti, gak usah malu-malu. Nah, terus maksud Bapak apa ini? Kamu mau nggak selingkuh sama Bapak? Kok bisa-bisanya Bapak ngajak aku selingkuh? Aku loh menantunya Bapak. Iya Ti, Bapak tahu. Tapi kan Gotrek lu udah lama sakit. Kalau sakit pasti nggak kuat enak-enak kan? Iya juga sih, Pak. Emang Mas Gotrek udah lama sakit. Aku juga udah lama nggak main sama Mas Gotrek. Tapi aku nggak mau lah, Pak. Masa iya harus selingkuh sama Bapak? Nggak enak. Udahlah Titi, gak usah malu-malu. Mumpung pas ini loh, di sini lo sepi banget Titi. Kita kan satu sama lain saling membutuhkan Ti. Ya udah deh, Pak. Aku pikir-pikir dulu ya, Pak. Waduh. Kayak gini ngontrol kebun, malah jalannya licin banget. Kalau jatuh gimana ini? Aduh, tiba-tiba kok aku kebelet kencing ya? Mana rumahnya masih jauh lagi? Masa iya aku pipis di sini? Udah nggak tahan ini. Oh iya, mendingan aku kencing di sana aja lah, di semak-semak. Nah, di sini pas ini. Segernya. Nah, kayak gini kan udah ayem, udah kencing. Lu. Itu bukannya Mbak Siti, istrinya Mas Gotrek? Lah sih, lagi berduaan apa ya itu sama bapak mertuanya? Wih, bisa-bisanya di kebun kayak gini berduaan. Jelas mereka berdua ada hubungan ini. Oh, apa aku laporin aja sama Mas Gotrek biar tahu? Iyalah, Mas Gotrek lu lagi sakit-sakitan. Masa iya Mbak Siti malah selingkuh? Udah aku ke rumahnya Mas Gotrek aja. Assalamualaikum Mas Gotrek. Assalamualaikum Mas Gotrek. Itu kan suaranya Mas Anhar. Ngapain ya dia Mas kesini? Apa jangan-jangan dia mau nagih? Hutangku loh di warung dia banyak banget. Mana aku nggak punya duit lagi. Gimana ini ya? Ada apa Mas Anhar kesini? Gini Mas Gotrek, kau ada keperluan ini. Yaudah yuk masuk. Iya Mas Gotrek. Sini duduk Mas Anhar. Iya Mas Gotrek.
Pasti sampai kesini mau nagih ya? Enggak Mas Kotrek, gimana ya ngomongnya, takutnya fitnah, tapi ini aku mencurigakan banget loh Mas Kotrek. Udah Mas Anhar ngomong aja. Ada apa sih? Gini loh, kan tadi kan aku jalan-jalan ya, Iya, terus kan aku berhenti numpang kencing gitu di kebunnya bapaknya sampean. iya lah terus? Tiba-tiba kok aku lihat istrinya sampean tuh berduaan sama bapaknya sampean. Yang bener Mas Anhar. Iya, aku nggak bohong, beneran Mas Kotrek. Istriku loh lagi kerja di tempat juragan Kodir. Alah, paling sampean dibohongin, buktinya aku lihat sendiri lagi berduaan. Gak mungkin loh Mas Anhar, Mas Anhar. Itu loh bapak kandung aku, masa iya sih sama Dek Siti? Oh alah, kalau sampean nggak percaya, lihat aja tuh sana di kebunnya bapaknya sampean. Duh, masa iya sih? Dek Siti kayak gitu. Ya buktinya, aku lihat sendiri dan mata kepala aku. Yaudah ya Mas Anhar, mau aku samperin sekarang? Yaudah, aku mau terus dulu ya. Iya ya. Kurang ajar ini istriku. Kalau bener yang dibilang Mas Anhar, pantesan aja. Masa iya sih juragan Kodir ngasih duit banyak banget kayak gitu? Udahlah, ini aku samperin aja. Kalau yang dibilang Mas Anhar bener, awas saja itu Sidi. Marahin habis-habisan. Walah, itu istriku sama bapak. Jadi bener yang dibilang Mas Anhar. Gimana, Ti? Kok kamu lama banget sih mikirnya? Ya udah deh Pak, aku mau. Beneran? Iya. Dek Siti, bapak. Loh, Mas Gotrek, kamu ngapain kesini? Kalian berdua yang di sini ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma lagi duduk aja, Mas. Alah, jadi bener yang dibilang Mas Anhar. Ternyata kalian berdua di sini lagi berduaan. Enggak, Mas. Aku sama Bapak nggak berduaan ya, Pak. Iya, Oh. Trek. Ceritanya gini, Mas. Sebenarnya aku itu di sini bantuin Bapak itu bersih-bersih kebun. Lah sih, tadi kata kamu kerja di tempat juragan Kodir. Gini loh, Mas. Aku mau ngomong jujur sama sampean nggak enak. Takut sampean curiga. Tuh kan, malah curiga beneran. Makanya tadi aku bohong, Mas. Ya kamu sih pakai bohong segala. Tinggal jujur aja gimana sih? Iya deh, Mas. Maaf, aku tahu salah. Bener kan, Pak? Kita di sini bersih-bersih kebun. Iya, Trek. Istri kamu loh. Di sini cuma kerja, Trek. Jangan dimarahin kayak gitu, kasihan. Ya gini loh Papa. Kalau istriku kerja, kenapa duduk bisa berduaan kayak gitu? Ya, namanya juga istirahat, Trek. Kamu jangan mikirin aneh ya. Masa iya sih Pak istirahat? Duduknya berdempetan kayak gitu. Ya, cuma duduk doang kok, Mas. Udahlah, Mas. Mendingan sana kamu pulang istirahat aja. Biar kamu cepet sembuh terus bisa cari uang lagi. Jadinya aku nggak susah-susah kayak gini. Iya ya, yaudah aku mau pulang. Iya, Mas. Untung aja, Gotrek percaya ya, Ti. Iya, Pak.
Pak? Kenapa lo liatin aku terus? Ih, enggak, Ti. Oh iya, kata kamu, tadi kan kamu mau, Ti, enak-enak sama Bapak. Ya udah, Ti, ayo kita sekarang aja. Nggak mau lah, Pak. Masa iya mau di sini? Di sini lo nggak ada tempatnya, Pak. Ada, Ti, udah tenang aja. Ayo ikut Bapak. Kemana, Pak? Udah ikut aja, semak-semak sana. Ayo sini, Ti. Iya, Pak. Nah, di sini kan tempatnya pasti. Males lah, Pak. Nanti takut aku kenapa-kenapa ini. Udah, Ti, kamu nurut aja. Kok mau lah, Pak? Udah diam aja. Pak. Istriku gimana sih? Udah jelas-jelas ketangkap basah. Dia lagi duduk berdua sama bapakku. Masih ngeles aja. Semoga aja bener lah yang dibilang istriku. Kalau dia di ladang cuma bantuin bapak beres-beres. Tapi ya, sampai dia aneh-aneh. Semoga aja dia dapat azab. Aduh, Pak, ini gimana? Nggak bisa lepas, Pak. Aduh, iya, Ti. Bapak juga nggak tahu ini gimana ya, Ti. Aduh, Bapak sih udah dibilang jangan di sini, ngayal aja. Terus ini gimana ini, Pak? Ya mau gimana lagi? Aduh, Pak, ini gimana, Pak? Salah Bapak ini sih, pakai ngajakin di sini segala. Ya, Bapak nggak tahu, Ti. Aduh, sakit, Ti. Duh, Jan, Mas Anhar kok tega banget sih. Udah nggak boleh utang lagi, pakai dihina-hina segala. Terus mau utang. Duh, Jan, Mas Anhar kok tega banget sih. Udah nggak boleh utang lagi, pakai dihina-hina malahan. Terus aku mau utang kemana lagi inilah? Semoga bener lah yang dibilang istriku. Kalau dia di ladang cuma bantuin bapak beres-beres. Tapi ya, kalau sampai dia aneh-aneh, nenek. Yuk. Semoga aja bener lah yang dibilang istriku. Kalau dia di ladang cuma Yuk. Semoga bener lah yang dibilang istriku. Kalau dia di ladang cuma bantu bapakku di ladang. Semoga bener lah yang dibilang istriku. Dia cuma bantu bapak. Yuk. Semoga bener lah yang dibilang istriku. Dia cuma bantuin bapak beres-beres di kebun. Tapi kalau dia bener aneh-aneh sama bapak, semoga aja dia dapat as. Semoga bener lah yang dibilang istriku. Kalau dia cuma astagfirullah,